Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam SMA SMK Kurikulum 2013 kelas 12 MIPA dan IPS. Pada pertemuan yang kedua dengan tema Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. Kali ini kita akan mengidentifikasi dan menganalisis hukum pernikahan dalam Islam dan juga pembagian mahram. Siswa-siswi yang beriman, pembahasan pertama adalah tentang hukum pernikahan. 1. Wajib. Pernikahan menjadi wajib apabila sudah memiliki keinginan menikah, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, memiliki usia ideal untuk menikah, dan memiliki kemampuan biologis, psikologis, dan finansial. 2. Sunnah. Pernikahan menjadi sunnah apabila memiliki keinginan menikah, namun masih mampu mengendalikan hawa nafsu, memiliki usia ideal untuk menikah, dan memiliki kemampuan biologis, psikologis, dan finansial. 3. Mubah. Pernikahan menjadi mubah apabila memiliki keinginan untuk menikah, masih mampu mengendalikan hawa nafsu, memiliki usia ideal untuk menikah, memiliki kemampuan biologis dan psikologis, serta finansial, namun ia berada dalam posisi yang mengharuskan atau menunda dirinya menikah karena masih dalam proses pendidikan ataupun kuliah. Hukum pernikahan selanjutnya adalah makruh. Pernikahan menjadi makruh apabila memiliki keinginan menikah namun belum memiliki usia ideal untuk menikah dan kemampuan biologis yang belum begitu matang. Begitupun dengan kemampuan psikologis dan finansial yang belum mumpuni meski mendapat persetujuan dari orang tua pasangan. Contoh, pernikahan dini, pernikahan yang dilakukan sebelum mempelai berusia 18 tahun. 5. Haram. Pernikahan menjadi haram apabila tidak memiliki kemampuan biologis, psikologis, dan finansial. Juga ada niatan buruk dalam pernikahan, ingin menganiaya atau menyakiti pasangan. Haram menikah dengan tujuan menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain, namun ia kemudian menelantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut. Haram menikah bila bertujuan merebut harta dan warisan pasangannya, serta bila ia memiliki penyakit menular yang dapat membahayakan pasangan seperti HIV/AIDS. Siswa-siswi yang beriman memiliki usia ideal untuk menikah, artinya batasan usia seseorang yang layak untuk menikah berusia 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Hal ini merujuk dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Dalam bab 2, pasal 6 dan 7 Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Lalu selanjutnya, kemampuan biologis, artinya hormon dan organ reproduksi baik pria dan wanita sudah matang sehingga sudah siap untuk membuahi dan dibuahi. Kemudian kemampuan psikologis, artinya
sudah memahami dengan betul makna komitmen dan bisa mengambil keputusan hidup dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, mampu mengendalikan diri, terutama emosi, mampu menerima kelemahan pasangan, tidak mudah menyerah dan menyalahkan orang lain saat diterpa kesulitan hidup. Selanjutnya, mampu secara finansial, artinya ia harus memiliki kemandirian secara ekonomi, memiliki penghasilan untuk bisa menafkahi diri dan juga keluarganya. Siswa-siswi yang beriman, materi selanjutnya adalah mahram, yakni semua orang yang haram untuk dinikahi. Mahram ini terbagi menjadi dua, yaitu mahram mu'abbad dan mahram ghairu mu'abbad. Mahram mu'abbad adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi selamanya karena sebab nasab atau keturunan, persusuan, dan pernikahan. Sedangkan mahram ghairu mu'abbad adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja, dan jika kondisi ini hilang, maka menjadi halal. Berikut ini adalah gambar diagram mahram mu'abbad. Perhatikan secara seksama penjelasan berikut ini. Warna putih menunjukkan mahram nasab, haram dinikahi karena keturunan. Warna orange ini menunjukkan mahram nikah, haram dinikahi karena ada jalur pernikahan. Dan warna merah ini menunjukkan bukan mahram, jadi halal untuk dinikahi dalam kondisi tertentu. Cara membaca diagram ini, kita harus mulai dari posisi tengah berwarna hitam, yakni saya. Ini adalah posisi kita semua, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Pertama, di posisi sebelah kiri saya adalah mahram nasab. Ini saya garis saja, saya bagi dua. Ini posisi sebelah kiri saya sekarang. Ini adalah mahram nasab. Jalur ke atas ada ayah atau ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Lalu di sini ada saudara kandung dari ayah atau ibu, baik laki-laki yang kita sebut dengan paman maupun perempuan yang biasa kita sebut dengan bibi. Mahram nasab selanjutnya adalah di samping saya ada saudara atau saudari kita, kakak atau adik kita, baik itu sekandung, seayah, ataupun seibu. Saudara seayah artinya satu ayah beda ibu. Saudara seibu artinya satu ibu beda ayah. Saudara kandung artinya seayah dan seibu. Sedangkan saudara tiri artinya beda ayah dan beda ibu, tidak memiliki hubungan darah. Saudara ipar artinya saudara laki-laki ataupun perempuan dari pihak suami ataupun istri. Selanjutnya, jalur ke bawah. Ini ada anak dari saudara atau saudari kita yang biasa kita sebut dengan kemenakan atau keponakan. Baik saudara kita seayah, seibu, ataupun sekandung, dan seterusnya ke bawah. Ini merupakan mahram nasab. Mahram nasab lainnya adalah anak, baik anak laki-laki atau perempuan kita, kemudian termasuk cucu, dan seterusnya ke bawah. Sedangkan yang berwarna merah di sini, ini bukan mahram, sehingga
tidak boleh bersalaman atau bersentuhan, boleh dinikahi apabila dalam kondisi tertentu dan telah bercerai hidup atau meninggal dunia dengan pasangannya. Kedua, di posisi sebelah kanan saya adalah mahram pernikahan. Haram dinikahi karena sebab pernikahan. Di antaranya sebagai berikut. Kita mulai dari jalur ke atas. Jalur ke atas ada ayah atau ibu mertua, kakek nenek, dan seterusnya ke atas. Kemudian istri ayah yang lain, atau biasa kita sebut dengan ibu tiri, atau suami ibu yang lain, atau kita sebut dengan ayah tiri, bila ibu kita telah bercerai dengan suaminya dalam kondisi hidup atau mati. Sedangkan jalur ke bawah ini ada menantu, suami atau istri dari anak kita, kemudian termasuk cucu menantu, dan seterusnya ke bawah. Ini merupakan mahram pernikahan kita. Kemudian di samping kanan ada anak tiri, anak istri dari suami lain, termasuk juga cucu dan seterusnya ke bawah. Nah, ini jika ibunya sudah dicampuri atau digauli, maka ia haram dinikahi atau mahram nikah. Namun bila sang ibu belum dicampur atau digauli, maka boleh saja menikah dengan anak tiri. Selanjutnya adalah mahram karena sepersusuan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Ar-radha'ah tuharrimu ma tuharrimul wiladah." Penyusuan itu menjadikan haram apa yang haram karena hubungan kelahiran atau nasab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, bila seorang bayi menyusu pada seorang wanita dengan 5 kali susuan dalam usia belum lewat 2 tahun sebelum disapih, maka bayi itu menjadi anaknya dengan kesepakatan para imam. Suami dari wanita yang menyusui itu menjadi ayah bagi anak tersebut. Demikian menurut kesepakatan para imam yang masyhur. Namun tentu tidak semua hukum pertalian nasab berlaku dalam hubungan mahram karena penyusuan. Seperti anak susu dan ibu susu tidaklah saling mewarisi. Tidak wajib bagi salah satu dari kedua pihak untuk menafkahi pihak yang lain. Kemudian tidak gugur dari ibu susu hukuman qisas bila ia membunuh anak susunya. Tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan dan sebagainya. Sehingga dalam hukum ini keduanya seperti ajnabi atau bukan mahram. Lihat Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim, dan Subul Salam. Baik, perhatikan secara seksama penjelasan diagram mahram sepersusuan berikut ini. Siapakah mahram kita? Warna biru menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Warna pink menunjukkan jenis kelamin perempuan. Dan warna merah menunjukkan bukan mahram. Cara membaca diagram ini, kita harus mulai dari posisi tengah, yakni saya. Kita lihat jalur ke atas ada wanita yang menyusui, yakni ibu susu dan ayah susu, serta kakek dan nenek susu, dan seterusnya. Lalu di samping sini ada saudara perempuan dari ayah atau ibu susu yang kita sebut dengan bibi persusuan, dan saudara laki-laki dari ayah atau ibu susu atau yang kita sebut dengan paman persusuan. Kemudian
Di samping saya ada anak perempuan atau laki-laki ibu susu atau saudara persusuan. Jalur ke bawah ada anak dari saudara persusuan atau kita sebut dengan keponakan susu, kemudian termasuk cucu dan seterusnya ke bawah. Siswa-siswi yang beriman, jika kalian masih belum memahami diagram mahram nasab, pernikahan, dan persusuan, silakan putar kembali video ini atau tanyakan langsung kepada guru kalian ya. Selanjutnya adalah mahram ghairu mu'abbad, yakni golongan mahram yang tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja, dan jika kondisi ini hilang maka menjadi halal. Yang termasuk mahram ghairu mu'abbad adalah sebagai berikut. Pertama, kakak atau adik ipar atau saudara perempuan dari istri bila dimadu atau dikumpul dengan istri. Kedua, bibi dari istri bila dimadu atau dikumpul dengan istri. Tiga, keponakan perempuan dari istri bila dimadu atau dikumpul dengan istri. Jadi, bila seorang suami telah bercerai dengan istrinya, maka poin 1, 2, dan 3 menjadi halal. Selanjutnya adalah poin 4. Istri yang telah bersuami sampai ia bercerai. 5. Wanita yang telah ditalak 3, maka ia tidak boleh dinikahi oleh suaminya yang dulu sampai ia menjadi istri dari laki-laki lain dan kemudian bercerai. Yang keenam, wanita musyrik sampai ia masuk Islam. Selanjutnya mahram ghairu mu'abbad yang ketujuh adalah wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab atau laki-laki kafir sampai dia muslim. Kedelapan, wanita pezina sampai ia bertaubat dan melakukan istibro atau pembuktian kosongnya rahim. Kesembilan, wanita yang sedang ihram sampai ia melakukan tahallul. Kesepuluh, wanita dijadikan istri kelima oleh seorang laki-laki sedangkan ia masih memiliki istri yang keempat. 11. Anak perempuan istri dari suami lain atau anak tiri jika ibunya belum dicampuri atau digauli dan sudah bercerai. Demikianlah penjelasan panjang tentang mahram mu'abbad dan mahram ghairu mu'abbad. Semoga dari sini kita bisa memastikan apakah pasangan yang akan kita nikahi nanti benar-benar halal bagi kita. Siswa-siswi yang soleh dan solehah, alhamdulillah materi pada pertemuan kedua ini telah selesai dan tugas kalian adalah mengerjakan latihan 2 sesuai waktu dan format yang telah ditentukan guru kalian. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.